Oke, kita sepertinya suka banget ya film akhir-akhir ini ya, Raya. Tapi hari ini yang kita mau hadirkan di sini adalah film dengan genre horor. Ih, serem banget. Kamu suka film horor nggak? Suka dong. Iya, aku juga suka hari ini kita akan langsung membahas mengenai film horor yang akan menghiasi layar kaca Anda pemirsa di tahun 2025 nantinya. Yang ini berjudul Almarhum. Saat ini sudah hadir di studio kita ada sutradara Mas Ade Darmastria. Halo, dan juga ada Mas Dimas Aditya. Halo, selamat sore. Sore. Sehat-sehat ya semua ya. Baik sehat. Oke, Mas Ade. Ya. Mas Ade ini kan asik banget buat film, banyak banget film yang ditampilkan di layar. Kemarin kan baru-baru juga ada film baru begitu ya. Iya, betul. Tapi kenapa memilih genre horor? Judulnya juga Almarhum nih. Kenapa? Satu, bagaimanapun juga horor itu masih menjadi pusat hiburan untuk film Indonesia gitu. Kita juga tidak pernah lupa bahwa film horor yang kembalikan ketika setelah COVID, bagaimana perfilman kita juga lumayan jatuh, tapi horor lah yang membuat film kita kembali naik. Nah, lalu kemudian juga saya rasa penonton kita masih suka ditakut-takutin gitu ya. Jadi kayak suka dengan adrenalin rush, adrenalin itu segala macam. Nah, horor juga menjadi hal yang menarik gitu. Nah, lalu kemudian Almarhum, buat saya itu judulnya menarik gitu. Itu kan kayak gelar terakhir yang kalau semua orang dari nyari dokter, insinyur, apa, tapi terakhir kan pasti kita akan mendapatkan gelar itu ketika udah kematian. Itu sih. Iya, berarti itu yang melatar belakangi ya? Betul, sangat. Selain ceritanya juga yang menarik. Nah ini sebetulnya tuh apakah ada pesan yang ingin disampaikan khusus kepada penonton mengenai almarhum ini tuh seperti apa sih? Ada, pasti. Satu, ini mengenai hubungan antara orang tua dan anak gitu loh. Lalu kemudian bahwa ya saat ini kan banyak sekali mungkin di tengah kesibukan anaknya yang bekerja atau apa lupa dengan pesan dari orang tuanya atau lupa dengan mengumpul dengan orang tuanya. Satu lagi juga mungkin ada pesan bahwa hati-hati dengan ucapan gitu loh. Ucapan bisa, kita tidak tahu bisa menyakiti orang itu secara sakit yang sehingga bisa menimbulkan sakit hati banget buat orang gitu sih. Oke, tapi Mas Ade, Ya. kalau misalnya kita masih berbicara soal film ini, judulnya Almarhum, yang akan diangkat dalam film ini tuh adalah soal mitos begitu ya, mitos di Sehari Selasa Kliwon. Betul. Apakah memang Mas Ade ini pernah melihat secara langsung kalau misalnya mitos Selasa Kliwon dan akhirnya diangkat menjadi sebuah film atau seperti apa? Oke, kalau sebelum membuat ini pasti kita ada riset dulu ya Mbak ya. Ada riset, lalu kemudian juga ada bertanya. Saya sendiri tidak mengalami, tapi ada beberapa orang ketika kita bertanya memang itu kan bagaimanapun mitos bisa dipercaya dan tidak ya. Tapi yang angkat di sini namanya mitos budaya. Kita harus menghormati mitos budaya itu. Jadi berdasarkan riset yang ada muncullah cerita ini. Nah ini kayaknya nggak lengkap ya kalau kita nggak nanya sama Mas Dimas yang ada di sini. Mas Dimas, ini yang saya ketahui ya, ada banyak banget film, terutama film FTV. Tapi kenapa nih tiba-tiba milih film horor tuh? Ada apa sih? Kenapa sih Mas? Kayaknya udah FTV kayaknya udah 2 tahun nih ini saya udah nggak terlibat di FTV ya. Horor Almarhum ini sebenarnya menariknya karena karakter saya udah pasti berbeda. Karakter saya di sini berbeda daripada karakter yang sebelumnya pernah saya perankan. Dan juga isu yang diangkat dari film ini premisnya menarik gitu. Jadi tentang keluarga, hubungan antar keluarga. Dan yang satu message lagi yang saya dapat adalah sebaik-baiknya kita bekerja dan sebaik-baiknya kita untuk melakukan sesuatu yang tadi Mas Ade bilang, buntut-buntutnya kita akan menghadapi kematian dan apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian. Karena ya kematian itu bisa datang kapan aja gitu. Tapi Rehana, kamu jangan ini ya, kamu jangan ragu. Kalau Mas Dimas Aditya ini pasalnya sudah beberapa kali main film horor begitu ya, Mas ya. Tapi yang masih menarik adalah Mas Dimas di film horor kali ini apakah ada yang berbeda? Apakah ada tantangan khusus di film ini dibandingkan dengan horor sebelumnya? Tapi jangan dijawab dulu karena usai jeda kita akan bahas kembali untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami. Oke, kita akan lanjutkan pemirsa dialog kita pada sore hari ini. Tadi ada pertanyaan yang menggantung untuk Mas Dimas Aditya. Mas Dimas, sudah beberapa kali bermain film horor. Apakah ada tantangan tersendiri di film horor Almarhum? Kalau tantangan sih sebenarnya ini karena karakternya berbeda dari film yang sebelumnya ya, pernah saya peranin. Ini menguras energi dan emosi banget sih. Memang karena karakternya juga berbeda, terus memang konfliknya tuh benar-benar kuat di keluarga gitu, antara keluarga itu. Jadi emosi dan energi yang kita keluarkan itu mesti ekstra daripada yang horor-horor sebelumnya.
Ini tuh syutingnya di mana sih, Mas? Kita di Klaten ya, Mas? Klaten ya. Jogja. Nah, ini tuh kan lekat banget dengan tadi ya, mungkin kepada masyarakat, unsur tadi juga mitos atau fakta nih soal yang Selasa Kliwon itu. Nah, dari Mas Dimas sendiri seperti apa nih melihatnya? Sebenarnya sebelum kita mulai syuting, kita ada skrip meeting gitu sama penulisnya langsung, sama Evelyn. Terus memang dari penulisnya aku tuh nggak tahu kalau memang ternyata ada ya tradisi di satu daerah dan memang kita nggak secara specifically bilang daerahnya mana, tapi di daerah di Jawa yang menganut kepercayaan ketika ada seseorang yang meninggal di Selasa Kliwon, maka harus dilakukan satu ritual khusus. Kalau enggak itu dilakukan, maka keluarga itu yang meninggal akan mengajak anggota keluarganya untuk ikut. Oke, tapi semakin menarik ya. Kita kayaknya kalau cuma cowok-cowok doang, kita kayak penasaran. Kayaknya ada cast ceweknya nggak sih? Iya dong, nanti kita akan hadirkan. Langsung saja. Langsung saja ini ada Mbak Ratu Sofia. Halo Mbak. Waduh, cantik sekali hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Nah, sebelum kita lanjutkan ke Mas Dimas dan juga Mas Ade, karena udah ada Mbak Ratu yang cantik di pojok ya. Mbak Ratu, karakter apa nanti yang akan diperankan? Karakternya kan bernama Nuri nih. Sosok seperti apa, Mbak? Nuri itu sosok yang pintar, dia lembut sekali sama keluarganya, dia sangat pengertian, dia tuh anak yang baik. Beda sama abangnya. Oh gitu? Beda banget. Yang ini bener-bener anak tengah ya, jadi anak yang bener-bener penengah banget sebenarnya. Beda sama abang sama adiknya gitu. Tapi untuk bonding satu sama lain dengan pemain lain ini ada kesulitan nggak sih Mbak? Enggak sih, lebih ke kalau aku sama adekku yang Alzi itu tuh kita udah kenal dari lama by the way. Nah kalau sama Mas Dimas, dia tuh kan Mas Dimas tuh orangnya pendiam banget ya sebenarnya. Oh iya Mas Dimas. Jadi aku awalnya agak kayak gimana ya cara ngobrolnya. Cuman alhamdulillah lama-lama ketika kita di lokasi lagi syuting itu kita sering ngobrol. Jadinya lama-lama nyambung gitu. Lama-lama ngeblend gitu ya. Asik juga. Terus dia kan sebagai abang gitu ya. Jadi ya dia tuh ngomong banget kita sebagai adik-adik. Wah luar biasa ini. Tapi yang masih menarik nih Rehana, ini katanya syutingnya itu langsung di tempat aslinya atau di pemakaman langsung. Dan ini pasti memicu adrenalin begitu ya. Mas Ade, kenapa memilih lokasi yang ekstrim gitu ya? Satu, karena kayak memang kita mencari dari secara lokasi, secara visual juga dapat, seremnya juga dapat, lalu kemudian juga ya tujuan pertamanya itu dengan beberapa referensi saya, lalu kemudian mencari di daerah sana dan ya biar berasa juga adrenalinnya pada saat syuting, teman-teman pemain juga berasa ketakutannya benar gitu. Kayak misalnya kita syutingnya di kuburan beneran, memang itu, lalu kemudian rumahnya juga sudah rumah lama yang nggak ditempatin hampir berapa tahun, 10 tahun ada ya? 10 tahun ya, lebih. hampir 10 tahun lebih sepi, jadi suasananya pun juga dari pada saat kita nyampe di lokasi, kalaupun di belakang layar pun juga memang sudah kebayang suasana seremnya. Gitu dia. Tapi tadi kita sempat melihat cuplikannya sedikit ya. Nampaknya tuh ada atmosfer yang berbeda gitu. Nah ini tuh apa sih yang menjadi berbeda di film ini dibandingkan dengan film-film horor sebelumnya, garapan Mas? Seperti apa? Atmosfer yang berbeda. Gimana atmosfer yang berbeda? Ya kalau misalnya pasti dari atmosfer yang berbeda, hawa ketika kita bikin film ini, ambience-nya memang kita pengen bikin suasana yang mencekam dari awal. Ada tingkatan eskalasinya dari tadi, kehangatan keluarga, walaupun memang sebenarnya kelihatan ini sebuah keluarga, tapi sebenarnya keluarganya punya sebuah masalah yang yang tertutup rapat dan akhirnya baru kebuka setelah di kejadian almarhum ini di film ini. Tapi pastinya para pemain pasti punya harapan besar untuk film ini yang akan tayang nanti tanggal 9 Januari. Kalau dari Mas Dimas sendiri, harapan apa nih agar mungkin targetnya tercapai, target apa yang ingin dicapai nanti? Ya semoga nanti penonton bisa terhibur dengan film almarhum dan juga pesan yang pengen kita sampaikan bisa diambil ya. Jadi karena sebenarnya film almarhum ini menjadi film horor yang berbeda karena ini konflik keluarganya kuat banget di sini. Konflik keluarga yang dibalut dengan tradisi dari suatu daerah. Jadi ini yang menjadi menarik. Jadi bukan cuma sekedar film yang penuh dengan special effect atau makeup effect atau jump scare, tapi ini berbeda karena memang konflik keluarga yang dibangun sangat kuat dan message yang mau disampaikan juga sangat bagus. Kalau dari Mbak Ratu Sofia gimana tadi Mbak? udah banyak diwakilkan ya, cuman aku harapan aku lebih semoga banyak banget orang yang suka sama film kita, sama hasil kerja keras kita selama 20 hari ya Mas Adam. Dan itu yang benar-benar karena kita
berusaha keras banget supaya film ini jadi maksimal. Kita syutingnya juga dari pagi sampai pagi yang benar-benar menguras energi, menguras tenaga, tapi kita tetap fun di lokasi. Jadi aku mau masyarakat Indonesia suka sama hasil karya kita. Okay. Nanti kita pasti akan saksikan ya di bioskop gimana keseruan film ini. Tapi sebelumnya ini kita harus bilang dulu terima kasih sebelum nanti kita nonton, karena nanti kita juga pasti akan datang ke bioskop terdekat, ya nggak Celia? Ya, terima kasih sudah hadir hari ini di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, sudah bercerita kepada kita bagaimana sinopsisnya. Kasih spill sedikit tadi ya. Ini mungkin akan membawa kita semakin untuk ingin menuju ke bioskop terdekat. Terima kasih Mas Dimas, Mbak Ratu, Mas Ade sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Akhir Siang. Dan juga nanti kita akan hadirkan ragam informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Jangan lupa di tanggal 9 Januari datang ke bioskop terdekat untuk menyaksikan film dari karya anak bangsa yakni berjudul Almarhum. Dicatat jangan lupa ya.